Curious Buddies. Welcome back to Emsanus Podcast di season yang keempat. Dan kali ini Episode terakhir. episode terakhir, yes. Kita udah masuk ke episode ke-16, yaitu episode yang terakhir di season 4 ini. As usual, kita akan bahas daily thoughts, daily things yang dijawab dengan research atau mungkin nggak research atau kayak sesuatu yang kita temuin di buku atau di internet atau anything that we could found, anything that we found. Yes, yang pastinya bisa menjawab keresahan-keresahan tersebut, pertanyaan-pertanyaan kita. Atau curiosity. Curiosity, yes, bener-bener. Kayak rasa penasaran kita kayak, ini apa sih hal ini tuh jawabannya gitu. Ternyata jawabannya di situ gitu. Ditemukan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, follow TikTok kita for shorter content untuk info trivia dalam 1 menit. Yes, jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Yes. Dan share podcast ini and comment. If you like it, please do. And Spotify, thank you. Yes, thank you. Yes, ngomong-ngomong tentang episode terakhir, pas banget sama topik kita kali ini. Bener. Topiknya judul besarnya adalah andai ini yang terakhir. Titik-titik gitu kayak. Apa nih yang diandaikan gitu ya? Iya, aku ingat sih. Maksudnya kayak kemarin kita nyari topik, nggak kita sih, lebih ke kamu. Nyari topik kayak apa ya yang menarik. Maksudnya biar pas sama kayak closing gitu loh. Iya. Jadi pas banget sih sebenarnya, kayak ya emang kayak kamu bilang terakhir. Terus udah gitu kita syuting harusnya di akhir bulan tapi nggak jadi. Akhirnya di awal bulan yang baru. Terus nggak tahu ini tayang di awal bulan yang baru, di awal bulan Agustus. Awal Agustus, iya. Iya, jadi emang pas aku research, pas aku cari-cari topik ini tentang apa ya. Terus ya kamu ngasih ide juga. Terus akhirnya kita kepikiran kayak kayaknya seru deh kalau kita payung besar itu adalah what remains important when time runs out gitu. Ketika waktu tuh udah mau habis gitu, kayak gitu ya. Udah tinggal detik-detik terakhir gitu. Iya, apa sih yang paling penting dalam hidup kita gitu. Exactly. Makanya kayak kita berandai-andai gitu. Andai ini tuh yang terakhir gitu. Andai ini misalnya episode terakhir, andai ini misalnya hari terakhir dan lain-lain gitu ya. Apa sih yang paling penting gitu. Yeah. Dan ini tuh akan kita bagi jadi 3 trivial things yang relate ya dengan topik tersebut. Tapi ternyata emang kayak dibilang Nahum tadi kayak apa ya, kalau dibilang cuman sesimpel hal terakhir aja, tapi ini juga lebih dalam. Betul. Kayak lebih ke detailnya gitu loh. Iya. Misalnya pertama nih, top 3 tipe makanan diminta oleh death row prisoners. Iya, kita bakal dari top 3 makanan yang diminta oleh death row prisoners ini, kita ternyata nemuin satu pola nih. Nemuin satu pola yang menjawab pertanyaan besar tadi, what remains important gitu. Berikutnya adalah top 5 hal yang disesali di momen orang-orang mendekati mendekati akhir hidupnya. Ternyata ada 5 hal nih yang disesali sama orang-orang tersebut gitu. Terus yang terakhir adalah kita bakal menutupnya sama kata-kata terakhir yang paling terkenal, famous last words dari saat akan menghadapi akhir hidupnya. Kira-kira dari kata-kata itu juga kita bisa menemukan satu kesimpulan kayak ternyata yang paling penting tuh ini gitu. Betul. Sebenarnya ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi mungkin bisa jadi reminder kalau every day is so precious. Yes, true. Kan suka gitu konten-konten aku tuh lagi suka kena. Kamu suka kena itu nggak sih, philosophers atau filosofi di TikTok? Jadi dia tuh suka yang ngomong tuh voice over cowok gitu, bapak-bapak. Terus ya selalu kayak if you think your lover, if you only have one day left, yang gitu-gitu. Terus saya bagus gitu loh, kayak konten-konten itu bagus. Jadi aku keinget kayak relate sama ini kayak last thing, every day is important gitu-gitu. Oke. Let's start. Before that, get your coffee ready. Kita bakal mulai episode kali ini, episode terakhir di season kali ini. Yes, di Ems and Homes Podcast. Get your coffee ready. Kita masuk ke bagian yang pertama. Ada top 3 tipe makanan yang diminta oleh death row prisoners. Jadi kita nggak bakal bahas jenis makanannya kayak misalnya steak, mie goreng, apa gitu dan lainnya ya. Tapi tipe atau jenis makanannya. Ternyata ada 3 tipe makanan yang paling banyak di request. Kita bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya ya pas kamu kasih tahu, kan kita suka main top 7. Terus kamu tuh sempat bilang kayak tebak Ems apa aja. Iya. Terus iya ya. Maksudnya pas ditebak pun kayak oke.
Ada satu pola ya. Iya, ada satu pola polanya. yang kayaknya ternyata di luar prediksi kita gitu ya. Benar. Iya. Tapi is it tuh kita udah nonton Green Mile, ada scene mereka makan gak sih last meal Kayaknya nggak gitu? ada deh. Adanya last words atau last message gitu kan ya. Iya. Iya. Aku ada film apa ya yang aku nonton? Green Mile ada deh. Iya kan? Iya ada. There's Ada. no way. Iya. Iya. Apa ya? Scene siapa ya? Aku lupa cowok ya ada satu. Aku lupa anyway. Takut salah jawab. Oke, so let's start. Di urutan nomor 3 adalah tipe makanannya comfort food. Iya. Ternyata ini unik, maksudnya bukan unik. Aku pikir tuh bakal yang makanan paling mahal, Bener. paling premium, kayak misalnya apa? Steak, Steak, kaviar iya. gitu kan. Apalagi mungkin orang-orang, ya let's face it, maksudnya kan yang suka kena death row, ya nggak judging, tapi maksudnya kan yang kena death row, kalau kita lihat gitu kayaknya orang-orang yang mungkin agak kurang belum pernah beruntung merasakan gitu, lah. belum Belum pernah pernah merasakan merasakan. makanan mewahnya gitu ya. jadi pikir itu, tapi ternyata enggak. Ternyata enggak loh. Ya, Ternyata yang paling sering mereka makan adalah comfort food. Comfort food tuh kayak kalau di hasil research kita ya, dia bilang kayak ada fried chicken, ada burger, pizza sama lainnya gitu. Kayak buat apa ya? iya. Ya tapi mungkin karena mereka udah gak nafsu makan juga ya. Iya kan? Atau iya bener nggak nafsu makan sih, atau jadi kayak kayak- tahu yang nyaman aja, tahu yang pasti enak. Iya. Karena kan bener-bener. comfort food gitu, kayak kita nggak pakai mikir gitu kalau pesen kayak oh ya udahlah ini aja yang udah sering Iya. gitu. Ini pilihannya ya tadi ada fried chicken. Kamu udah sebutin belum sih? Udah, Iya udah kan? sebutin. Burger, pizza. Aku lagi mikir kalau Indonesia tuh apa comfort food? Macam-macam sih tergantung di daerahnya ya. Iya ya. Mungkin Misalnya ada dia yang bisa sate, iya. ayam. Kalau di Jogja sukanya gudeg misalnya, Mungkin ya kan? iya. Kayak di Manado juga pasti kesukaannya makanan Manado kan. Benar. Aku ketemu teman aku yang orang Padang, juga dia selalu nggak pernah lepas dari makanan Padang. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kayak itu comfort food. Comfort food mereka. ya. Iya, Pokoknya iya. dia udah yakin pasti enak gitu. Iya benar sih, benar. Iya. Iya. Tapi anyway kalau ngomong comfort food ya, kamu comfort foodnya apa? Aku Heeh. sama deh kayaknya kayak si death row prisoners. Aku pizza salah satunya kayak Pizza ya? kalau ini treat myself. Tapi ultimate-nya yang kayak udah pasti, karena kan kalau pizza ya ada beberapa tempat yang enak tapi ada beberapa juga yang kurang ya. Iya. Tapi kalau ada satu yang pasti enak tuh bubur kacamata lagi. Bubur kacamata. Ini non halal ya. Iya non halal. Bubur kacamata. Iya, ini Dengan enak sih. apa chashu garing madunya itu udah pasti yums. dijamin enak dan kayak kalau sakit Comfort kan ya. gitu kan yang kayak makan apa ya udah Iya, deh iya, ini iya. aja udah tahu pasti enak gitu, nggak mau coba-coba. Nah Iya, kalau kamu bener. apa? Aku sih, aku ini karena kamu bilang sakit, aku jadi kepikiran. Aku kalau sakit pasti pengennya yang kayak tadi ya, kayak KFC, Pizza Hut gitu ya. Pas kalau sakit ya, Oh, Hokben gitu. bener. Tap- Iya. Tapi kalau nggak sakit, aku pilihan pertama aku tuh adalah si pecel-pecel ayam gitu. Oh, Pecel-pecel ayam iya. Lamongan yang kayak pokoknya apa? Ayam kremes dengan bumbu sambel gitu-gitu. Kadang-kadang yang paling sering banget buat jadi comfort food aku adalah ayam Pak Gembus dengan bumbu kacangnya dia yang enak gitu. Iya. Aku selalu itu sih comfort food aku. Udah pasti dijamin enak gitu kan. Maksudnya kayak ya udahlah kayak iya kan comfort kan nyaman jadi nggak usah mikir lagi gitu. Iya, udah pasti enak. Kita juga selalu gitu gak sih kalau misalnya kita lagi cari makan kayak bingung makan apa ya Iya. restoran gitu. Udahlah cari Japanese food. Iya, somehow. Japanese selalu jadi option sih. Pasta iya enak kadang tapi kan berasa too much gluten gitu. Iya. Kayak carbs. Tapi kalau Japanese food rasanya ini nyaman. Kalau kamu apa curious buddies? Please let us know di kolom komen. We would love to know kalau kita sama atau enggak. Atau mungkin itu bisa jadi kita coba baru ya. Yes. Alright. Oke. Berikutnya di urutan nomor 2. Nomor 2 kalau tadi comfort food, yang kedua ini namanya di kategorinya atau tipenya adalah childhood food. Ini yang termasuk paling banyak di request ya. Yes, benar. Ternyata yang paling banyak di request tadi pas Nahum sempet top 7-in aku gitu. Ternyata nomor satunya adalah ice cream. Iya. Iya. Lucu sih. Iya, aku kayak what ice cream really? Tapi karena makanan itu bikin mereka inget masa kecil mereka. Iya. Childhood food. Kebayang sih di hari terakhirnya gitu ya. Pasti salah satu yang pengen di reminiscing gitu adalah ya masa-masa bahagia mereka. Iya. Salah satunya adalah masa kecilnya gitu kan. Jadi kayak kebayang sih kayak ya udah mereka es krim ingat karena misalnya waktu itu Iya, makan iya. sama orang tua gitu-gitu. Benar. Sedih ya. Maksudnya kayak ternyata
bukan yang paling mahal tapi yang paling melekat di ingatan mereka Iya, ya. iya. Dan itu adalah Tapi masa masa kecil. kecil. Iya. Kamu apa, Homes? Apa? Kalau Childhood food ya. childhood food. Childhood food aku sih kayak mungkin jajanan-jajanan gitu ya. Jajanan ya? Kayak misalnya Ciki, anak mas yang gitu-gitu tuh. Terus es krim Walls tapi ada es moni yang gitu-gitu lah kayak zaman-zaman kita kecil. Oh iya benar. Aku tuh tadinya mikirnya tuh masakannya mama. Cuman mungkin ini relate sama yang ketiga nanti. You'll keep it for the number one. I'll keep it for number one. Iya, nomor paling satunya. Nomor satu. Tapi kalau tanya childhood food apa ya? Aku tuh selalu keinget ya. Wait, I know. Selai kacang, terus aku campur meses. Oh, di roti gitu? Oh enggak? Aku gado, kamu tahu Oh kan? Aku selalu suka gitu. Oh, itu salah satu childhood food aku lagi kayak childhood cemilan atau kayak ya roti pakai selai kacang terus pakai meses atau ya udah roti pakai meses saja. Apakah karena dulu kita nggak bisa beli Reese's ya? Jadi bikin kayak gitu? Enggak juga sih. Reese's. Enggak. Atau kalau dulu kan cari Reese's susah ya. Kacang iya, dengan ketemu meses coklat gitu kan. Iya, tapi tanpa tahu kan kalau ternyata ada Reese's gitu. Anyway, iya itu atau ini apa roti terus pakai mentega, pakai meses. Pakai gula. Oh, itu juga iya sih. Aku juga dulu suka kan? gitu sih. Aku juga bingung ya. Itu salah satu childhood food aku. Iya. Kayak ya. Oke, nah kamu tadi udah ya. Jajanan. Aku jajanan apa ya? Enggak, aku udah gak inget. Aku itu aja sih. Tapi makanya ini tuh kayak beda tipis sama poin nomor 1 sebenarnya buat aku. Betul. Kita kalau gitu langsung ke nomor 1 aja ya. Yes. Di urutan nomor 1 tuh tipe makanan yang banyak di request adalah katanya meals connected to memories. Exactly. Kalau childhood kan spesifik ke childhood ya. Tapi kalau memories nih banyak ke sama lebih ke spesifik memori. Specific time gitu kali ya. Oke. Ini kita bahas dulu dari orang-orang yang pernah bukan pernah. Real case ya? Real case ya, benar-benar. Yeah. Ini ada Miguel Richardson. Dia itu, he specifically requested a chocolate cake with 2-23 garis miring 90 written on it and 7 pink candles. Karena itu adalah hari anniversary-nya dia. Sedih ya? Wedding anniversary. Kayak iya. I don't wanna be sedih karena yet again ini bukannya iya sih. Cuma kan maksudnya kayak tetap aja kayak di hari terakhirnya dia yang diingat adalah wedding anniversary-nya gitu kan. Iya. Nah, berikutnya adalah jangan diberasain sedih karena he's evil. Iya, I know. Iya. Iya si John Wayne Gacy 1904 ini dia mintanya fried chicken, fried shrimp, strawberry shortcake dan lain-lain ya. Karena ternyata before his crimes, sebelum dia jadi penjahat gitu ya, dia tuh manage beberapa KFC restoran gitu ya. Jadi ternyata dia pesan itu karena ya udah dia inget memori dia ketika dia jadi manajer di KFC itu. Oke. Dan masih banyak lagi. Dan masih banyak ya. Nah ini nih yang menurut aku agak sulit kalau childhood sama connected memories. Tapi tadi pas aku share sama kamu bilang kayak itu lebih ke connected memories deh. Iya. Kamu apa? Tapi masakannya mama dulu suka bikin makaroni skotel. Iya. It's really connected to ini. Kayak kalau itu selalu kita pas every big thing gitu kayak Christmas atau birthdays pasti dia bikin itu. Iya. Sama apa ya? Tadi tuh aku kepikiran KFC juga sebenarnya. Mendadak aku takut. Sama John Wayne Gacy. Aku merasa karena KFC juga. Karena kalau makan KFC apalagi KFC yang ini original. Iya. Karena dulu kan aku ini pedes takut spicy gitu kan. Crispy kan. Jadi kalau yang original aku suka banget dan itu aku keinget memori aku dulu aku makannya di KFC Tanah Kusir. Yang sekarang udah nggak ada. Itu kayak one of the first ini ya KFC outlets di Indonesia. Itu kalau aku itu. Aku juga seneng banget waktu kecil dibawa ke sana gitu kayak. Iya kan. Cuk. Terus sampingnya nggak jauh dari situ kan kita punya ada Gunung Agung atau Gramedia gitu. Iya, kan. Hero. Iya. Terus apa lagi? Aku ada beberapa lagi sih. Iya. Kalau kamu apa? Kalau aku sama spesifik ke bikinan mama, bikinan ibu. Aku tuh kan setiap kali di ulang tahun gitu waktu kecil selalu dimasakin ganti-gantian tuh.
tahun ini dimasakin somai, tahun berikutnya dimasakin lasanya. Karena aku requestnya selalu itu. Tahun ini aku mau somai, tahun ini aku mau lasanya gitu. Dan dua-duanya buat aku kayak melekat karena enak banget gitu. Somai full daging ayam gitu kayak. Ini pasti nggak didiskon deh, nggak dikorting. Enggak dikorting karena bukan buat dijual tapi buat selebrasi anaknya. Sendiri ya? Iya ya. Iya ya. Jadi buat aku nomor best. Dan kamu kan pernah bikinin aku juga kan? Aku ingat lasanya sama somai buat ulang tahun. Thank you so much for bring back the memories. And also and also making the new memories. Kayaknya kalau aku modal ini aku terakhir aku minta somai sama lasanya deh. Tolong bikinin ya. Oke. Apalagi tapi ya aku kayaknya iya sih itu. Iya. Oh, tunggu. Ada satu nggak usah nggak jadi. Bikin penasaran. Karena ini bukan memori aku, tapi ini sebuah memori dari keluarga aku. Jadi ada satu makanan cookies. Aku tuh keinget. Jadi dibilangnya cookies trauma, tau nggak? Kenapa? Karena tante aku waktu abis makan itu jadi dia abis melahirkan anaknya. Terus dibawain cookies gitu. Sebenarnya ini bukan cookies yang bikin dia jadi kayak gitu, tapi karena jadi abis itu jadi dia makan cookies itu terus udahlah nggak berapa lama terus dia somehow kejang kayak preeclampsia gitu lah atau apalah aku nggak tahu judulnya. Jadi dibilangnya itu cookie trauma. Padahal tapi dia kejang bukan karena cookies itu, tapi cookies itu tuh kayak akhirnya jadi bikin trauma. Jadi sesuatu yang kayak memorable karena kayak connected to memories gitu. Jadi pas lihat itu kayak ini kan cookies kejang padahal bukan. Oke. Yes. Anyway, di bagian pertama ini kita belajar tadi ya tentang ada ini yang terakhir gitu ya. Apa namanya itu tadi ya, walaupun ada orang-orang yang request makanan terakhir itu super mewah gitu ya. Tapi ternyata yang banyak di request tuh dari hasil research kita adalah yang berdasarkan memories, relationship sama love gitu. Jadi akhirnya di momen-momen terakhir ke-reveal tuh apa yang paling berarti dalam hidup gitu. Ternyata yang relate yang connected sama tadi ya, relationship, love, dan memories gitu. Kita sekarang ke bagian nomor 2. Bagian nomor kedua yang adalah top 5 hal yang disesali pada saat mendekati akhir hidup. Ya. Sebelumnya kita pernah bahas ya, aku sempat bilang, kita bukannya pernah bahas ya. Enggak, ini kita kan bahas tentang apa, happiness workout. Betul. Itu happiness research. Iya. The study of happiness. Yes, the study of happiness gitu. Karena ini somehow kayak beririsan gitu. Betul. Nah ini diambil dari bukunya Bronnie Ware. Dia adalah seorang penulis buku berjudul The Top 5 Regrets of Dying. Nah dia nulis buku ini pas dia jadi palliative caretaker. Iya. Palliative caretaker itu adalah dijelasin pendekatan medis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami penyakit serius ya. Kayak cancer, kayak pokoknya yang udah hampir divonis bakal beda yang gitu ya. Udah akhir gitu kan. Dengan apa sih palliatif ini ngapain? Caranya itu adalah mengurangi penderitaan fisiknya, emosional, sosial dan spiritual. Betul. Jadi kayak ada terapinya lah. Benar. Mungkin kalau ada informasi lebih benar, lebih tepat, boleh share di kolom komen ya. Exactly. Ya. Nah akhirnya selama dia jadi perawat ini dia menemukan tipe top 5 penyesalan orang-orang saat menghadapi kematian. Nah dia tulis deh jadi buku dan kita mau breakdown satu persatu. Yes, kita mulai dari yang paling bawah dulu ya. Urutannya paling nomor 5 dulu. Nomor 5 dibilang I wish I had let myself be happier. Ini tuh bahasa Indonesia apa? Selalu ya, kayak dibilang kayak aku akan membiarkan diriku lebih bahagia lagi. Nah dia bilang kebahagiaan itu adalah pilihan yang terus mereka tunda. Jadi saat mereka udah sakit mereka kayak baru berasa harusnya gue membiarkan diri gue lebih bahagia ya. Iya. Karena mereka tuh ngehabisin waktu bertahun-tahun untuk nunggu lebih banyak uang, kayak sukses yang lebih besar, terus kayak kepastian yang lebih jelas gitu loh. Iya. Namun pada akhirnya mereka tuh tidak pernah benar-benar sampai kepada kebahagiaan yang mereka benar-benar tunggu. Nah karena mereka nunggu kan kayak ntar deh gitu loh. Kayaknya gue bisa lebih happy kalau gue lebih banyak uang deh. Makanya dicari uangnya kayak gitu ya. Iya benar-benar. Dan lain-lain. Jadi kayak small wins tuh dia nggak happy. Jadi tapi ya gitu. Nyata nyesel gitu kan. Iya. Aku tuh baru nonton kemarin ya Matt Damon. Bukan baru nonton kemarin. Aku tuh pernah nonton Matt Damon di interview di siapa? Graham Norton. Jadi dia bilang dia tuh bersyukur dia dapat Oscar di usia muda. Karena dia nggak kebayang kalau dia tuh dapat baru nanti di usia 80.
ternyata pas dia dapat dia happy, tapi abis itu ya udah gitu, gitu ya, aja. ya, Jadi dia ya. kayak ngebayangin orang-orang yang belum dapat sampai usia 80 dia baru dapat, mereka kan chasing for that kan, apalagi Iya. aktor gitu kayaknya nggak bahagia. Iya, Nah, makanya iya. dia berasa bersyukur dia udah dapet itu gitu loh, di usia dia masih muda. Iya. Jadi ya ternyata itu ya, di saat-saat akhir yang pertama orang tuh pengen apa namanya, Lebih bahagia, lebih happy gitu. lebih happy, menikmati hidupnya lah. Apa instead of chasing apa ya, Money, chasing apa istilah, success, something apa? di depan gitu ya. Iya ya, Maksudnya something. kayak ya yang ya mungkin aja kan mereka dapetin gitu, tapi mereka yang mereka bayar adalah di hari ini mereka nggak happy gitu. Iya, Ya. benar-benar. Wow. Oke, tadi nomor 5. Urutan nomor 4 ada apa? I wish I had stayed in touch with my friends and family. Ya, mereka merasa mereka berharap mereka stay in touch, apa? Lebih dekat lah sama teman sama keluarga gitu ya. Nah, ini saatnya kamu buka handphone sambil dengerin kita kayak say hi, gitu. Nah, ya jadi katanya saat seseorang berada di ambang kematian, nah status sosial tuh menjadi hal yang nyaris kayak nggak ada artinya. Yang justru sangat berharga itu kayak relationship dan persahabatan. Ini kan yang dibilang itu kan apa sih, Iya, study of happiness. study of happiness Iya. itu. Kayak relationship tuh yang paling bikin happy itu adalah relationship gitu. Benar-benar. Jadi di sini dibilang banyak orang tuh nyesel kenapa? Karena teman atau keluarga yang perlahan-lahan udah menghilang. Terus yang kedua, hubungan yang jadinya tuh renggang atau terabaikan karena pekerjaan, karena sibuk dengan hal masing-masing gitu. Padahal ya ternyata waktu tuh nggak ngasih kesempatan Nggak kedua. selalu ngasih ya. Buat Kita kan pikir nanti aja nanti. Oke. iya. Number 3. Nomor 3. I wish I had the chance. I had the courage to express my feelings. Oh. Iya, di sini pasiennya sering cerita, dia bilang banyak pasien yang hidup bertahun-tahun dengan kayak emosi yang dipendam, cinta yang nggak pernah diungkapkan, terus konflik-konflik yang nggak pernah diselesaikan atau maaf yang nggak pernah diucapkan dan sebagainya. Jadi mereka tuh sebagian besar dari mereka tuh nggak pernah benar-benar mengatakan ke orang-orang yang penting di kehidupan mereka apa yang sebenarnya mereka rasakan gitu. Iya. Ini Nggak, tuh apa? Nggak harus love ya. Iya, nggak harus love, emosi apapun sih, kayak rasa sebel atau apa, karena kan kadang boleh gak sih? Iya sih, kayaknya menurut aku nggak apa-apa deh menyampaikan itu atau apapun itu. Aku jadi inget di threads tuh ada orang tiba-tiba ngepost gitu ya, aku lupa siapa. Tiba-tiba di mention gitu nama seorang dari angkatan segini di kampus ini gitu ya. Gue nggak akan pernah maafkan lu seumur hidup gitu. Aku kayak what? Apa nih gitu. Terus threadsnya jadi viral. Gitu. Terus karena dijelasin kayak waktu zaman gue kuliah gue tuh dibully sama lu di ini gitu. Terus ternyata banyak yang reply, oh gue tahu juga nih orang ini emang suka ngebully bla bla bla, panjang gitu lah. Mungkin itu juga salah satu itu emosi yang dipendam gitu ya. Iya. Karena hasil dari kayak perpeloncoan dan bully itu emang dia si yang orang ngetik di threads ini ngalamin kayak trauma, ngalamin damage lah dalam psikologinya dia gitu. Sampai akhirnya dia ungkapkan gitu kayak, wih berani juga ya. Iya. Gitulah. Aku jadi keinget ada episode di Grey's Anatomy yang kayak gitu. Iya. Udah sih cuman. Iya. Dia nggak mau bottle up his feelings, dia bikin rekaman. Oh iya. Dia kirimin videonya satu-satu ke orang-orang. Aku juga maksudnya kalau lagi tengah-tengah pulang dengan tidak mengungkapkan apa yang aku rasakan, aku juga suka nyesel. Malam itu aku suka gak bisa tidur kayak, harusnya tadi gue ngomong gini, harusnya gue tadi counter apa yang dia omongin kayak gitu. Benar. Oke. Oke, urutan nomor 2. I wish I hadn't worked so hard. Nah, ini tuh penyesalan yang berulang kali dirasakan gitu ya. Dan emang bukan sekali aja, tapi mostly sama para pria. Iya, karena Jadi apa Bos? Mereka menyesali apakah? iya kayak banyak kan para pria ini kan kebanyakan kerja gitu ya, work so hard. Tapi inget loh, ini nomor 2 loh. Nomor 2 tuh lumayan banyak artinya ya. Dia menyesalkan melewatkan masa tumbuh kembang bersama anak-anak, mengorbankan hubungan dengan orang terdekat, hampir sama kayak yang tadi ya, nomor 4 ya. Terus menjadikan pekerjaan sebagai seluruh identitas diri mereka. Terus yang menarik ya, si penulisnya ini bilang, hampir nggak ada di antara mereka tuh ngomong, kayak bilang gini kayak, I wish, gue harap gue lebih banyak waktu kerja di kantor gitu. Kayak nggak ada gitu. Nggak ada. Terus kayak, wah, tapi ya anyway, kita lagi di generation yang hustle culture dan indis ekonomi. Kalau nggak kerja banyak, kita nggak mungkin nggak bisa dapetin
ini gitu. Menurut aku there's always a price to pay Iya. gitu loh. Iya. Untuk ya kadang kayak mungkin emang harus bekerja ekstra keras jadinya nggak sempet ketemu anak, tapi anaknya mungkin puji Tuhan dapat pendidikan yang lebih baik karena sekolahnya lebih bagus. Iya, Ngerti iya, nggak sih iya, kayak iya, gitu. Iya. Something like that. Something to think about. Mungkin bisa dibalance. I don't know how to balance it. Iya. It's kayak sesuai orang-orangnya sendiri. Betul, tapi FYI ini masuk nomor 2 di apa? Tadi Top ya, 5, yang disesali gitu di akhir di deathbed mereka, deathbed. Nomor 1 apa yo? I wish I had the courage to live a life true to myself. Diterjemahkan jadi Aku berharap aku lebih berani untuk hidup untuk diriku sendiri gitu loh. Kayak buat gue. Iya, Ini iya. iya sih, ini Ini penyesalan paling sering muncul sih karena emang kita hidup dengan banyak standar di sekeliling kita kan. Kita kayak ekspektasi orang lain, ada tekanan sosial, tuntutan keluarga, sampai Yeah. akhirnya kita juga takut gitu sama penilaian orang lain gitu. Yeah. Ini ngebikin kita kayak jadi ada border, jadi ada kayak lu tuh harus A, B, C gitu. Ya. ya, apalagi dengan social media sekarang, ya nggak sih? Iya, Aku bener. ngerasa ada mungkin yang jadinya emang lebih free gitu karena kayak you know what I do not care. Tapi ada satu orang jadinya karena ngeliat itu Jadi malah jadi kayak ya itu. ketakutan akan penilaian orang lain, ada standar yang harus di-achieve gitu. Iya, Yang iya, sebenarnya mungkin nggak harus di-achieve. Mm-mm. I don't know. Mungkin gitu anyway. Terus dia itu dibilang akhirnya mereka tuh menghabiskan puluhan tahun hidup berdasarkan nilai-nilai tadi ya, yang orang lain kasih ke dia gitu. Daripada mereka mengejar hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna bagi diri mereka sendiri. Oke. That's deep. Itu tadi ini ya, apa namanya, 5 top 5 dari top 5 regrets of the dying dari siapa namanya, Bronnie Ware ini. Ya, Ini bukan buat nakutin ya sebenarnya, untuk ya merimain aja sih, mumpung kan pasti kalau kita lihat dari data pendengar kita, Curious Buddies, mostly usianya Gen Z, sama yang yang millennials. millennial, so it's only a nice reminder. Iya, kayak kita berandai-andai doang kok. Ini andai kan ini yang terakhir gitu ya. Andai kan ini ya our last day, andai kan ini our last year or anything gitu. Exactly. Iya. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini kita tutup dengan kata-kata penutup usia yang terkenal. Ada apa namanya, sebagai penutup episode dan season ini, kita mau share beberapa kata-kata terakhir dari orang-orang yang cukup terkenal. Ada yang humor, ada yang sedih, ada yang menyesal. Kita coba sambil bacain deh. Ini ada Voltaire, dia penulis Prancis, dia bilang waktu di penghujung hidupnya, dia ditemenin sama pastor. Terus dia tuh kayak pastornya tuh kayak ngusir roh jahat gitu. Nah, dia malah bilang, wait, now is no time to be making new enemies. Lucu sih. Aku pas baca juga ketawa. Kayak bayangin dia lagi mau di momen terakhir dia, terus si pastornya malah kayak, ayo kita tolak roh jahat misalnya gitu. Terus dia kayak, wait. Look, jangan making new enemies tuh. You know what? Let's just give in. Lucu. Ada siapa lagi? Oke. Karl Marx. Karl Marx. Iya. Apa Holmes dia bilang? Ya, di penghujung usianya dia, jadi aku kalau nggak salah nih, any last word-nya ini justru ditanyain sama pembantunya atau siapanya gitu. Asistennya lah intinya. Dia nanya, any last word gitu. Terus dia jawabnya gini, kayaknya ini terkenal banget kata-kata dia. Last words are for fools who haven't said enough. Karena dia juga udah said many. Iya sih. Yeah, jadi dia nggak ada words. tuh rasanya kayak nggak mengungkapkan semua emosinya dia. Semua dia sampaikan. Iya. Lucu. Oke, berikutnya Betty White. Dia Yeah. belum lama ini ya meninggal ya. Jadi Iya. dia itu aktris di tahun 1950-an. You know her from The Proposal, from Golden Girls, dan masih banyak lainnya. Nah, kata terakhirnya adalah Ellen. Nah, siapakah Ellen? Ellen ini adalah suaminya. Suaminya ya, jadi nyata di terakhirnya dia memanggil suaminya ya, si Betty White ini. Yes, that's sweet. Sama kayak si Nat King Cole, si penyanyi legendaris itu One of satu my ini. favorites. Apa lagu dia? L is for the way. Atau enggak? I love you for sentimental reason. Oli kalau aku nyanyi ini tuh kayak langsung kayak why rude. Iya, dia sama. Kata terakhir dia tuh mirip-mirip sama si Betty White. Yang disebut adalah si Maria. Maria itu adalah nama istrinya ya. Jadi pas Maria gitu sih. Iya, oke. Nah, yang terakhir nih ada, sebelum kamu mungkin ada contoh lain? Aku ada contoh lain sih. Ini kali fiksional. Fictional.
karakter di Game of Thrones. Itu selalu kayak so iconic buat aku sebelum dia die. Dia bilang, "Tell Cersei it was me." Yes, siapa lagi kalau bukan Olenna Tyrell. Waktu dia dikasih minuman itu kan, racun kan. Iya. Jadi kalau kalian nonton Game of Thrones, dia tuh yang Neneknya Marjorie. Marjorie ya. Marjorie. Jadi dia kenapa dia bilang gini karena spoiler nggak ya? Tapi intinya dia ngebunuh lah. Spoiler guys, it's been like forever. Iya sih. Siapa tuh dia belum nonton? Iya. Tapi Iya. Anyway ya dia si Cersei ini sedih banget gara-gara siapa? Anaknya diracun kan. Terus kita nggak tahu siapa yang racun gitu. Terus akhirnya ketahuan si Olenna Tyrell. Ya terakhir sebelum kalau itu suruhannya dia. Kalau suruhannya si Olenna ini. Tell Cersei it was me. Oh, yang dibunuh si Joffrey. Joffrey ya anaknya kan? Iya, aku lagi kayak siapa ya yang mati diracun lagi? Karena anaknya juga ada yang diracun kan? Oh, enggak, adiknya Joffrey kan juga tiba-tiba mimisan dari. Oh iya. Ya. Gitu, Oh, gitu. Oke. Ada lagi terakhir dari Bob Siapa, Marley. Miss? Bob Marley ini salah satu yang paling terkenal lah. Ini dia ngomong ke anaknya pas sebelum meninggal, money can't buy life, cie. Jadi kayak emang apa? Ya ternyata di situ apa namanya, what remains important ternyata not only money gitu ya. Iya benar. Walaupun it's important, cuma ternyata nggak bisa beli kehidupan gitu. Aku tuh selalu keinget sama kata-kata Papa Ribuan, dia bilang ini, iya sih uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang juga setengah mati. Iya. Jadi aku kayak, oke, kita cari uang secukupnya. Iya. For curious buddies, please let us know if there's any Famous last word. Iya, famous last words dari fictional characters, dari movies atau series atau apapun itu. Iya. Karena ya banyak yang famous last words-nya juga jadi bikin chaos. Iya ya. Aku tadi tuh lagi nyari kayak film apa ya yang kata-kata terakhirnya tuh malah bikin berantem atau salah message atau apa kayak gitu loh, kayak jadi berantem baru. Anyways. Ya. Well, anyway, itulah tadi pembahasan kita tentang andai ini yang terakhir. Jadi ada satu kesimpulan, ada satu benang merah yang kita dapatkan dari pertanyaan what remains important when time runs out adalah nggak pernah tentang fame, money, or power. Iya. Selalu lebih banyak tentang love and relationship. Yes. Mau itu menyenangkan atau regret, pasti topiknya berputar di dua hal tersebut itu ya. Yes. Regret nggak menyatakan cinta atau apa namanya? Kayak tadi ya Nat King Cole nyebut istrinya gitu, Maria gitu, tentang love and relationship gitu. Dia nggak pernah nyebut kayak lagunya kan, kayak My Grammy Wants apa gitu kan, tapi yang disebut si Marianya. Benar, that's true. It's always about love and relationships. Exactly. So thank you so much, biar kita nggak regret juga kita mau menyatakan thank you so much Curious Buddies untuk udah mendengarkan kita di our 4th season ini. So hopefully to see you soon on the next season 5 mungkin ada atau enggak ya? Anda ini yang terakhir. Anda ini yang terakhir. That's it.